Kisah nyata yang terjadi pada waktu itu, sesampainya Injil ke Buluh Awan, Injil ke masyarakat Karo. Suatu kali ketika pendeta Winggarden dan Nora Dina sedang berada di rumah, seseorang mengetuk pintu. Pendeta, oh pendeta, di rumah kamu pendeta? Dan meminta pendeta dan Nora pergi ke rumah duka. Pendeta terkejut, benar dugaannya, bahwa ibu yang akan melahirkan itu akan mati. Sebenarnya dia sudah meminta kepada keluarga untuk menolong ibu yang sedang melahirkan tersebut. Pendeta sebagai medis yang sudah dibekali menyampaikan kondisi dari gawat ibu tersebut. Maka pergilah mereka ke rumah duka tersebut. Ternyata di situ akan dilaksanakan tradisi pembunuhan sang bayi karena dianggap pembawa sial yang disebut dengan anak tunda kais. Ketika ia lahir ke dunia, ibunya meninggal. Anak seperti ini tidak boleh dibiarkan hidup, kalau tidak akan mendatangkan malapetaka bagi masyarakat kampung Buluh Awan. Inilah kisah dari anak tunda kais. Lalu bagaimanakah pendeta dan Nora menghadapinya? Kenapa kau tinggalkan aku, anakku? Anakku, mengapa semua terjadi begini, anakku? Anakku yang ku sayangi, anakku yang ku cintai, anakku, anakku, bangun anakku, bangun anakku, bangun anakku. Tanpa berlama-lama lagi, di mana anak tersebut? Dialah alasan mengapa ibunya meninggal. Anak ini anak pembawa sial. Masa dia lahir ibunya meninggal? Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Kalau dibiarkan hidup, akan terjadi malapetaka di kampung kita ini. Mari ke sini. Anak ini anak tunda kais. Gendong anak itu, kasih ke ibunya. Biar ibunya sudah meninggal itu memberinya minum. Kita akan membalikkannya. Anakku, gak tahu lagi apa yang harus kuperbuat, anakku. Kau sudah haus dan lapar, anakku. Anakku, minumkan sama mama, anakku. Bapak, Nande, apa yang kita lakukan ini, apa yang telah kita rencanakan ini adalah jahat. Kami mohon kami, Bapak Nande, untuk tidak meneruskan tradisi ini. Anak ini telah lahir. Yang melahirkannya memang ibunya, tapi yang mengizinkannya lahir di dunia ini adalah Tuhan. Ingat, Tuhanlah yang berkuasa, bukan tradisi. Tuan Pandita Winggarden, anak ini adalah anak tunda kais. Dia lahir, ibunya meninggal. Dari dulu, kakek dan nenek buyut kami, bila ada anak lahir seperti ini, harus dibunuh. Karena dia
akan mendatangkan malapetaka bagi keluarga kami dan kampung Bulu Hawar ini. Betul. Apa yang kamu katakan itu adalah tradisi. Tapi ingat, Tuhan lebih berkuasa atas segalanya. Kita tidak pernah tahu hari esok. Tapi Tuhan selalu memberikan keselamatan. Dan Dia telah menjamini keselamatan. Dan kami percaya anak ini telah dijamini Tuhan keselamatannya. Berilah kami kepercayaan, berilah kami kesempatan untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Tolong orang tua kami semua, tolong. Tuan Pandita Winggarden, anak ini anak yang membawa malapetaka bagi keluarga kami dan kampung Bulu Hawar ini. Siapa yang akan bertanggung jawab atas malapetaka yang didatangkan oleh anak Tundakais ini? Bukankah kami keluarga? Sudah, lakukan saja. Eda, anak Eda, kasih minum Eda. Nafsu sedang lapar Edaku. Mari kita balikan. Do not need Alsip. Aku mohon, Tuhan tolonglah kami. Aku mohon. Biarkanlah anak ini tetap hidup. Akulah yang akan membesarkannya. Seperti aku membesarkan dan merawat Cornelius, anak kami. Aku akan membesarkan anak ini. Tidak akan terjadi apapun atas kampung ini. Percayalah, Tuhanlah yang akan menjamininya. Aku mohon kepada kalian. Aku mohon mengertilah. Jangan biarkan anak ini mati. Aku mohon. Tidak bisa, Noradina dan Tuan Pendeta Winggarden. Anak ini harus dibunuh. Kami keluarga sudah sepakat untuk membunuh anak ini. Karena akan mendatangkan malapetaka bagi keluarga dan kampung Bulu Hawar. Bukankah itu hal kesepakatan kita semua keluarga? Tidak. Ini, aku mohon. Biarkanlah anak ini tetap hidup, Nini. Aku berjanji kepadamu. Aku dan Tuan Pandita lah yang akan membesarkannya. Aku akan merawatnya dengan sepenuh hatiku. Ketika dia nanti sudah dewasa, aku akan mengembalikannya kepadamu. Aku bersungguh-sungguh, Nini. Aku mohon, tolonglah. Bisakah seperti ini, anakku? Kecuali dia menanggung kutuk anak ini, kami tidak bertanggung jawab apapun terjadi ke depan. Kalau begitu, kepada Kam Turang, silakan Kam ambil rotan dan patahkan rotan itu, yang berarti kita tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi dengan anak ini, dan kita keluarga tidak menanggung malapetaka yang didatangkan anak ini. Anakku, mulai saat ini tidak ada lagi hubungan kita seperti putusnya rotan dan tidak dapat disatukan lagi. Bawalah anak ini, Tuan Pandita. Tapi kami sebagai keluarga tidak bertanggung jawab lagi atas kutuk anak yang tersebut.
Bujur, karena kami telah bersama keluarga memberikan kesempatan ini. Tuhanlah yang bertanggung jawab atas kehidupan anak ini. Dan Tuhan sajalah yang bertanggung jawab atas desa Bulu Hawar ini. Percayalah bahwa Tuhanlah yang paling berkuasa atas kehidupan kita. Dan Tuhan telah menghadirkan keselamatan bagi desa Bulu Hawar. Akhirnya anak Tunda Kais tersebut selamat dan diberikan nama Sangap yang berarti dalam bahasa Karo pembawa keberuntungan. Peristiwa ini terjadi tepat pada tanggal 29 Mei 1894 dan 3 bulan kemudian, tepatnya bulan Agustus, anak Tunda Kais yang diberi nama Sangap tersebut dibaptis pada termin kedua oleh pendeta Jan Winggarden. Keselamatan dinyatakan oleh Injil, kematian beroleh kehidupan, dan sejak saat itu Sangap hidup dan tidak ada lagi malapetaka terhadap kampung Bulu Hawar. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tuhan Yesus memberkati. Demikian besarnya kasih Tuhan untuk mengutus setiap hati untuk melakukan kehendak-Nya.